Oke, maka sumber dari yang 12 ini bisa kita explode ya, kita keluarkan, kita masukkan ke dalam pengecualian. Oke, ini PT script juga ID script. Oke, kita keluarkan tiga-tiganya karena ini tidak termasuk ya voltage teknik, itu bisa dipakai oleh siapa saja. Kita keluarkan, ini tidak termasuk ke dalam plagiarisme. Dan ini sudah berkurang 22% ya. Maka selanjutnya kita lakukan pengecekan lagi ke pendahuluan. Nah, ini bisa kemungkinan masuk plagiarisme atau plagiarisasi ya. Jadi ini tidak perlu kita exclude BEP. Nah, ini kenapa masuk plagiarisme? Karena di sini tidak dikutip sumbernya dari mana. Salam literasi. Jumpa lagi dengan saya di channel Hendro Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara pengecekan karya ilmiah melalui Turnitin. Nah, mungkin Anda sering mendengar bahwa pengecekan karya ilmiah terhadap plagiarisme dapat dilakukan melalui akun Turnitin. Nah, bagaimana caranya? Silakan Anda simak video tutorial berikut ini. Check it out! Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. Pertama sekali, pada bagian browser dapat Anda ketikkan turnitin.com. Nah, kebetulan di sini pernah dibuka, maka langsung dibawa ke akun Turnitin. Selanjutnya kita tekan enter. Maka kita akan langsung dibawa ke landing page akun turnitin.com. Ini halaman pertamanya. Nah, di sini saya bertindak dengan memakai akun instruktur. Maka kita dapat login dengan akun instruktur. Kita klik pada bagian kanan atas, kita klik login. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke halaman login page-nya. Setelah itu kita masukkan alamat email kita. Maka kita akan langsung klik login. Oke, kita sudah masuk ke halaman login akun Turnitin. Nah, di sini sebelumnya sudah ada login akun Turnitin. Maka selanjutnya di sini untuk melakukan pengecekan. Nah, role kita sebagai instruktur, pertama yang kita lakukan adalah menambahkan kelas. Nah, ini hampir sama dengan Google Classroom. Pertama kita add class, kita klik add class. Nah, di sini kita akan membuka kelas baru yang nantinya kelas tersebut akan kita pakai khusus misalnya untuk publikasi sebuah jurnal pada tanggal tertentu, maka kita buatkan sebuah kelas untuk menampungnya. Nah, di sini pada pengaturan kelas ada tipe kelas, ada standar, ada master. Nah, di sini untuk pengecekan kita buat saja standar. Selanjutnya kita berikan kelas name, terserah kita mau ngetikkan nama kelasnya. Nah, di sini
karena saya mengajar literasi digital, maka kita ketikkan kelasnya literasi digital kelas. Atau kelas literasi digital. Nah, enrollment key ini adalah login untuk masuk ke kelas. Kita boleh berikan passwordnya untuk kelasnya LD 225778. Kita sudah buatkan enrollment key-nya. Nah, selanjutnya kita masuk ke subject area. Kita klik pada bagian subject area. Nah, di sini ada bisnis, karir atau technical, communication, composition, computer science or programming. Nah, tinggal Anda pilih nantinya sesuai dengan bidang Anda. Nah, di sini karena kita memakainya di bidang engineering, maka kita pilih engineering. Oke, boleh juga nanti kita combine beberapa bidang. Ini kita bisa tambahkan lagi 2 bidang, misalnya engineering dengan communication atau engineering dengan computer science atau engineering dengan mathematics. Nah, di sini kita bisa combine, ya, bisa ngambil hanya satu bidang saja. Tinggal kita sesuaikan nanti dengan bidang yang kita inginkan. Nah, selanjutnya untuk kelas student level kita klik. Oke, apakah untuk undergraduate, graduate, atau postgraduate, atau career and technical. Nah, di sini karena untuk mahasiswa S1 kita pakai undergraduate. Nah, selanjutnya adalah class start date. Ini tanggal mulai kelas. Misal tanggal 4 Oktober. Nah, kelas berakhir sampai April, atau Anda bisa buat misalnya sampai Desember. Tinggal kita klik di sini pengaturannya. Ini April sampai 21 ya. Kita buat mungkin hanya sampai Desember 2020 saja. Oke, kita pilih tanggal 31. Oke, kita cek lagi. Ini Desember. Oke, sudah. Maka kelas akan berakhir 31 Desember 2020. Nah, selanjutnya kita klik submit. Nah, setelah selesai kita submit, selanjutnya keluar kelas ID. Nah, ini nanti bisa kita bagikan kepada student atau kepada mahasiswa. Kelas ID-nya kita catat dan juga termasuk enrollment key-nya. Nah, ini nanti kita share kepada student. Jadi di sini kita berlaku sebagai instruktur dan kelas ID ini kita bisa bagikan nanti kepada student. Selanjutnya kita klik continue. Maka di sini ada pemberitahuan, congratulations, you have created the new class, kelas literasi digital. Your class ID is 2678339 and enrollment key is LD 22578. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa kelas literasi digital sudah terbentuk.
Maka di sini selanjutnya kita klik kelasnya, kelas literasi digital yang baru kita buat tadi. Oke, maka selanjutnya kita adakan add assignment. Nah, di sini before you and your student can submit a paper, you first need to create an assignment. Jadi di sini kita harus membuat assignment dulu terlebih dahulu. Misalnya kita klik di sini, kita klik assignment. Kita akan memberikan tugas kelas. Nah, pada assignment di sini ada new assignment dan ada assignment title. Nah, di sini selanjutnya kita klikkan judul assignmentnya. Mungkin adalah di sini kita beri nama judul misalnya jurnal penelitian. Maka ada optionnya allow only file type that Turnitin can check for similarity. Nah, nanti kita lihat jenis file yang dapat di-allow ini file of type. Oke, saya sarankan pilih yang di atas saja. Maka start date-nya mulai dari tugas kelas tersebut. Nah, di sini mulainya dari 4 Oktober dari jam 8 sampai 11 Oktober. Nah, di sini kita bisa berikan batas waktu. Misalnya tugasnya cukup panjang ya. Kita bisa buatkan sampai Desember misalnya. Nah, di sini ada optional option, ada option tambahan. Ada optional setting. Nah, di sini close option, enter special instruction. Misalnya silahkan masukkan jurnal penelitian Anda dalam format Microsoft Word. Oke, ini salah satunya. Allow submission after due date. Jadi setelah batas waktunya masih diperbolehkan atau tidak, kita bisa klik no. Jadi setelah limit dari 31 Desember maka mereka tidak bisa submit lagi. Selanjutnya similarity report, generate similarity report for submission. Yes, kita klik karena ini kita butuhkan. Generate similarity report for student submission immediately. First report is final. Okay. Immediately can overview refer report until due date on due date. Oke, kita pilih immediately first report is final. Nah, selanjutnya exclude bibliography material from similarity index for all paper in this assignment. Jadi kita di sini mengecualikan bibliografi. Nah, biasanya ini adalah daftar pustaka. Oke, kita klik yes karena setiap daftar pustaka itu bisa saja sama kalau memakai daftar pustaka yang sama. Jadi kita exclude. Ini kita kecualikan untuk daftar pustaka. Dan selanjutnya exclude quote material from similarity index for all paper in this assignment. Oke, kita bisa klik yes juga. Dan exclude small source. Jadi kecualikan dari sumber kecil. Oke, ya. Nah, di sini kita set pengecualiannya dari perhitungan kata. Atau bisa 17%, atau bisa 17 kata, atau bisa kita ambil persennya. Di sini bisa kita naikkan jadi 20% ya. Karena di sini pengalaman dari 17 kata itu biasanya judul sering kena ya, padahal judul jarang kita plagiat ya.
Tapi kebanyakan judulnya sama, mungkin objek penelitiannya berbeda. Nah, di sini selanjutnya allow student to see similarity report, ya kita klik yes, mahasiswa boleh melihat. Selanjutnya enable translated matching beta, what language does translated matching support. Oke, di sini kalau seandainya di dalam jurnal tersebut sudah ditranslatekan ke bahasa lain, dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, nah kita bisa aktifkan tool ini, enable translated matching. Ini masih dalam tahap beta ya. Oke, submit paper to repository. Oke, kita bisa klik no repository. Dan ada lanjutnya set option student paper repository, current and archive internet. Oke, periodical journal and periodical. Nah, set option ini kita aktifkan checklistnya ketiga-tiganya. Dan juga ada ATS error setting, enable grammar checking, user rater teknologi. Nah, ini jika jurnal kita dalam bahasa Inggris ada sekaligus dapat kita lakukan pengecekan grammar memakai ATS. Nah, ini settingannya not Turnitin for iPad doesn't currently support ATS. Nah, ini select ATS handbook. Ini ada high school, middle, elementary, English learner. Kita bisa pilih advanced misalnya. Select English dictionary. Nah, ini kita bisa pakai kamus Amerika atau Inggris. Jadi standar Inggris Amerika atau Inggris British. Kita bisa pakai both, dua-duanya. Dan kategori enable by default. Oke, kita checklist semuanya, spelling, grammar, usage, mechanic, and style. Dan selanjutnya, would you like to save this option as your default for future assignment? Oke, kita checklist. Jadi kita memakai settingan ini untuk kedepannya. Dan selanjutnya kita klik submit. Oke, maka di sini kelas literasi digital untuk pengecekan jurnal penelitian dengan jenis paper ini sudah aktif ya. Maka selanjutnya di sini kita bisa klik di sini ada edit setting, submit. Nah, di sini untuk melakukan pengecekan kita bisa klik submit ya. Nah, di sini kita klik submit. Untuk melakukan pengecekan jurnal. Oke, pada bagian submit itu ada single file upload. Ya, settingannya author no enroll student. Nah, kita bisa pilih di sini nama, misalnya siapa yang submit. Ini nama misalnya Muhammad, last name Safaat. Nah, di sini kita akan melakukan pengecekan jurnal mahasiswa untuk publikasi. Ini submission titelnya adalah title Mr. The file you are submitting will not be added to any repository. Jadi di sini jurnal yang ingin kita cek itu belum pernah publikasi ya di sini, karena jurnalnya ingin kita publikasikan maka kita cek dulu. Jadi kita tidak masukkan ke repository manapun di Turnitin ya, karena kalau kita masukkan ke dalam repository maka nanti bisa terjadi kemungkinan auto plagiat ya, kita memplagiat jurnal kita sendiri. Oke, selanjutnya what can I submit? Nah, di sini ada optionnya. Nah, di sini ada tambahan what can I submit. Lalu kita dapat klik apa saja jenis file yang dapat kita unggah ke dalam Turnitin. Dan di sini ada pemberitahuan bahwa persyaratan untuk single file upload ini harus ukuran filenya dari 100 MB dan paling sedikit 20 kata.
Selanjutnya maksimum panjang halaman adalah 800 halaman, jadi kita bisa melakukan pengecekan skripsi juga dari mahasiswa dengan maksimum adalah 800 halaman. Sementara file yang diperbolehkan di sini yang bisa diunggah untuk pengecekan Turnitin pertama adalah Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Word Perfect, PostScript, PDF, HTML, RTF. Nah, ini rich text format atau Open Office, ODT, HWP, Google Docs, and plain text. Nah, di sini kita ingin mengunggah sebuah file dari laptop ke Turnitin. Ya, kita bisa pilih choose from computer. Atau Anda punya filenya di dalam Dropbox, bisa klik ini, atau Anda punya filenya di dalam Google Drive. Oke, karena file kita dari dalam komputer, maka kita klik choose from this computer. Oke, nah di sini jurnal kita masukkan, kita klik. Nah, selanjutnya kita open. Maka di sini sudah masuk jurnal M. Safaat Lopogi. Maka selanjutnya kita klik upload atau unggah. Dan di sini ada informasi, we take your privacy very seriously, we do not share your detail for marketing purposes with any external companies. Your information may only be shared with our third-party partners so that we may offer our service. Oke, kita tinggal klik upload. Oke, maka file kita sudah masuk ke dalam akun Turnitin. Nah, di sini please confirm that this is the file you would like to submit. Ya, ada beberapa halaman di sini. Ada halaman 2, halaman 3. Dan di sini halamannya ada 6. Ini jurnal penelitian, nama filenya. Kata di dalam jurnal ini ada 1809 dan karakternya 10.833 karakter. Oke, yang kita harus lakukan selanjutnya tinggal klik confirm. Oke, sudah kita klik confirm, maka selanjutnya kita bisa go to assignment inbox. Atau kita ingin memasukkan jurnal yang lainnya, kita bisa klik di sini submit another file. Jadi bisa beberapa file sekaligus, ya. Jadi kita coba yang kedua, kita coba yang pertama, go to assignment inbox. Kita klik di sini. Oke, maka di sini sudah masuk di dalam jurnal penelitian. Autornya adalah Muhammad Safaat. Nah, di sini ada similarity, kesamaan sebesar 24% ya. Hasilnya sudah langsung keluar. Nah, tinggal kita cek similarity-nya, kita klik. Oke, maka di sini kelihatan kita dapat melihat hasilnya di sini. Ini judulnya. Nah, bagian yang di highlight dengan warna ini adalah yang terindikasi plagiarisme. Nah, selanjutnya kita bisa cek di sini. Kita bisa klik pada bagian pertama, pada bagian kanan atas. Nah, di sini bisa kita lihat layarnya ini similarity karena jurnal ini adalah yang berbahasa Inggris, yang abstraknya ada Inggris Indonesia. Ini adalah jurnal yang berbahasa Indonesia.
Kita bisa aktifkan di sini editornya. Oke, selanjutnya kita bisa lihat ke tool yang kedua, yakni similarity tool. Kita klik. Nah, di sini ada flag for review, ya. Ini bisa kita klik. No flag detected, ya. Oke. Nah, di sini tidak ada hidden tag, tidak ada replace karakter. Oke. Dan selanjutnya kita cek. Nah, di sini ada similarity tadi sebanyak 24%. Kita lihat match overview-nya. Nah, ini adalah indikator match overview sebanyak 24%. Nah, di sini kita lihat teknik sipil, fakultas teknik. Nah, ini biasa seharusnya tidak masuk, ya. Belum bisa hilang. Pertama di sini alamat Gmail pun masih terindikasi, harusnya ini tidak termasuk indikasi plagiat. Karena ini adalah alamat dari universitas, ya. Untuk setiap dosen yang berasal dari Universitas Riau tentu akan terdeteksi plagiatnya, tapi ini tidak termasuk. Ini nomor 2, ya, 4%. Jadi ini bisa kita hilangkan yang 4%-nya, ya. Ini 20% jadinya. Katanya ini. Nah, ini 4%-nya. Oke, tidak ada option untuk menghilangkannya, ya. Di sini. Dan selanjutnya ada 3% dari script.com. Kita tinggal klik. Ini nomor 3. Nah, selanjutnya di sini kita klik yang teknik sipil. Ini dari yang 4% tadi, termasuk juga kata abstraknya, ya. Oke, kita bisa double klik. Nah, di sini internet course jurusan teknik sipil Pekanbaru. Oke. Nah, di sini bisa kita exclude source. Oke, medianality.com bisa kita exclude yang 4%, ya. Oke, kita exclude. Oke, maka tinggal 23% lagi. Oke, selanjutnya masih nyangkut di repository IPB ACID, ya, jurusan teknik sipil. Ini nomor 7. Ini kita klik. Nomor 7, kita cek di bawahnya. Nah, ini yang nomor 7, ya, script.com 1%. Maka yang nomor 7 bisa kita klik di sini. Nah, di sini ini scriptnya 3 unit, dokumen yang kena 1%, ya. Yang nomor 7 tadi. Maka di sini kita bisa exclude sources. Kita klik di sini exclude sources. Oke, maka ini bisa kita keluarkan karena ini adalah teknik sipil, ya, fakultas teknik, tidak mungkin ini masuk plagiat, termasuk juga kata abstraknya, masuk juga is-nya, ya. Kita lihat di bawah lagi ada nyangkut ke sana. Oke, kita exclude. Ini 3 sumber, ya. Oke, maka ini masih 23%. Kita lihat lagi apakah masih mengandung similarity. Oke, masih ada ternyata program studi. Ini nyangkut ke nomor 12, ya. Kita hilangkan dulu. Kita setting filternya di nomor 12. Ini nyangkut ke ptscript.com. Kita klik di sini. Nah, kita lihat di ptscript.com. Ini ada program studi teknik sipil, ya. S1 Fakultas Teknik Universitas Riau.
Oke, kita exclude ini, kita keluarkan. Kita tinggal double klik. Oke, maka sumber dari yang 12 ini bisa kita exclude ya, kita keluarkan, kita masukkan ke dalam pengecualian. Oke, ini PT script. Juga ID script. Oke, kita keluarkan tiga-tiganya. Karena ini tidak termasuk ya, voltage teknik itu bisa dipakai oleh siapa saja. Kita keluarkan, ini tidak termasuk ke dalam plagiarisme. Dan ini sudah berkurang 22% ya. Maka selanjutnya kita lakukan pengecekan lagi ke pendahuluan. Nah, ini bisa kemungkinan masuk plagiarisme atau plagiarisasi ya, jadi ini tidak perlu kita exclude. BEP, nah ini kenapa masuk plagiarisme? Karena di sini tidak dikutip sumbernya dari mana. Nah, ini juga menurut Umar. Nah, ini kenapa kena plagiarisme? Karena ini harus dilakukan parafrase ya. Oke, kita lihat halaman berikutnya. Oke, ini harus dirubah. Ini merupakan kuantitatif diperoleh dari sampel penelitian, kemudian diinterpretasikan. Nah, ini kalimat-kalimat seperti ini harus dilakukan parafrase untuk kalimatnya. Oke, kita cek sampai ke halaman 4, 5, dan 6. Selanjutnya kita scroll layarnya ke bawah. Oke, sekarang kita lihat di sini match overview-nya dari 24% tadi sudah turun menjadi 22% ya. Nah, ini juga daftar pustaka. Ini bisa kita keluarkan dari plagiarism ya. Ini nomor 1 berarti dari repository IPB ACID ya. Ini internet source. Kita klik di sini. Itu daftar pustakanya bisa kita keluarkan dari plagiarisme. Nomor 1 kita klik di sini. Maka kita klik repository ipb.ac.id yang 7% ya. Oke, ini mungkin termasuk plagiat. Kita cek yang berikutnya, halaman berikutnya. Ini tidak kita keluarkan. Nah, ini juga tidak kita keluarkan. Karena ini termasuk plagiarism. Nah, selanjutnya kita klik next. Ini juga tidak kita keluarkan. Oke, kita coba klik yang di sini. Oke, setelah selesai, selanjutnya kita lakukan download ya. Kita klik download. Kita klik current view. Dan selanjutnya kita klik save file. Dan kita simpan. Oke, maka filenya tersimpan. Sudah selesai. Kita buka filenya. Oke, ini filenya Muhammad Safaat. Ini submission date, file name-nya. Nah, ini yang masih terkena plagiarisme. Oke, ini bagian yang masih kena. Di definisi ini harus di parafrase lagi. Oke, di sini tidak ada kena plagiarisme. Oh ya, ini masih ada satu tadi belum kita exclude ya. Nah, ini halaman terakhirnya ada laporan originality report. Jadi similarity indexnya 22%, internet source-nya 22%, 10% dari publikasi dan 20% dari student paper. Ini persentase dari setiap. Jadi di dalam laporan Turnitin kita dapat melihat kelengkapan pengecekan dari plagiarisme dari jurnal yang kita submit. Oke, bagaimana menurut Anda? Jadi kita harapkan tidak ada lagi laporan penelitian yang tersandung oleh kasus plagiarisme. Oke, bagaimana menurut Anda? Cukup menarik bukan?
Sekian saja tutorial dari saya kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.